Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Arga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Materi ini adalah materi dalam tema 3, yaitu tokoh dan penemuan pada pembelajaran di kelas 6. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan sejarah Islam di Indonesia maupun dunia itu tidak luput dari peran ulama dan juga ilmuwan terdahulu. Nah, banyak sekali tokoh ilmuwan Islam yang memberikan sumbangsih penemuannya untuk kemajuan teknologi maupun perkembangan ilmu-ilmu lainnya, dari fisika sampai antropologi. Nah, setelah kalian nanti bisa melihat video pembelajaran ini, harapannya kalian dapat mengetahui beberapa tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang penemuannya itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat dunia sampai dengan saat ini. Oke, tokoh yang pertama yang akan kita bahas adalah Ibnu Sina. Nah, siapa itu Ibnu Sina dan apa saja penemuannya? Jadi ilmuwan Islam yang kita kenal ini, Ibnu Sina, adalah ilmuwan dari Islam pertama yang mampu membawa perubahan besar bagi dunia adalah Ibnu Sina. Jadi saking berjasanya, beliau ini dijuluki sebagai Father of Doctor. Nah, kontribusinya di bidang kedokteran itu tidak perlu diragukan lagi. Selain karyanya Qanun Fitib sebagai referensi dari kedokteran, masih ada karya yang lain. Nanti kita akan lihat dua karya yang dihasilkan oleh Ibnu Sina. Nah, yang pertama adalah beliau sebagai penemu manfaat etanol. Jadi etanol ini gunanya adalah untuk membunuh mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan infeksi pada tubuh pasiennya. Pada zaman dulu, Ibnu Sina menggunakan ini untuk mengobati pasien yang datang, lalu diracik menjadi obat. Nah, sampai dengan saat ini etanol ini masih digunakan dalam dunia medis atau kesehatan. Lalu penemuan yang kedua adalah tentang teori penularan TBC. Jadi TBC itu adalah semacam virus yang mematikan dan juga menular. Nah, selama berabad-abad teori yang ditemukan Ibnu Sina ini masih dibantah ataupun belum dipercayai terutama oleh ilmuwan barat. Tapi lambat laun setelah ditemukannya mikroskop, nah teori penularan TBC dari Ibnu Sina ini berhasil dibuktikan kebenarannya dan diterapkan dalam dunia medis. Nah, ini dia dua contoh penemuan dari Ibnu Sina. Tokoh yang berikutnya adalah Al-Khawarizmi. Nah, apa saja penemuan yang ditemukan oleh beliau? Jadi Al-Khawarizmi ini adalah salah satu ilmuwan besar Islam yang membawa banyak perubahan di dunia Islam. Karyanya banyak menginspirasi para ilmuwan dunia di bidang sains, khususnya fisika. Nah, bahkan sejumlah ilmuwan Yunani itu belajar juga dari Al-Khawarizmi. Ada 4 diantaranya penemuan dari Al-Khawarizmi. Yang pertama adalah aljabar. Nah, aljabar ini salah satu bagian dari teori matematika, di mana aljabar ini berfungsi untuk lebih menyederhanakan dalam pengerjaan soal matematika dan masih digunakan sampai sekarang. Lalu yang kedua adalah trigonometri dan juga astronomi. Trigonometri sama juga seperti aljabar, salah satu cabang di matematika. Lalu astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perbintangan. Penemuan Al-Khawarizmi yang ketiga adalah algoritma. Algoritma juga salah satu cabang matematika yang selain digunakan dalam bidang matematik,
algoritma ini juga bermanfaat dalam perkembangan teknologi yang masih digunakan juga sampai dengan sekarang. Lalu yang keempat adalah penemuan angka 0, ya, angka 0 bukan angka kosong ya. Jadi ternyata Al-Khwarizmi ini adalah yang pertama kali menemukan angka 0, yang sampai sekarang kita kenal angka 0 ini sebagai awal ya, awal dari angka bilangan cacah. Lalu tokoh yang berikutnya adalah Abbas Ibnu Firnas. Nah, jika saat ini kita tengah hidup yang nyaman, bisa jadi itu salah satunya adalah berkat jasa Abbas Ibnu Firnas. Jadi beliau adalah ilmuwan dari Andalusia yang banyak bergerak di bidang aerodinamika. Jadi beliau adalah seorang muslim yang jadi penerbang pertama di dunia. Idenya ini terinspirasi dari permainan akrobat. Terkait aerodinamika tadi, beliau mencetuskan ide pembuatan pesawat. Jadi walaupun pengembangan bidang aerodinamika itu adalah Cina, namun jika ditanya siapa yang memulai atau mencetuskan ide mengenai hal tersebut, jawabannya adalah Abbas Ibnu Firnas. Jadi dia melakukan percobaan pada saat itu menggunakan kain sutra kemudian sayap yang dicoba untuk terbang atau melayang. Ya memang tidak berhasil dengan sempurna, tapi ide itu berhasil dilakukan meskipun hanya melayang 10 menit, ya, beliau tetap diakui sebagai pencetus ide pesawat terbang. Lalu penemuan Abbas Ibnu Firnas yang kedua adalah dia adalah ilmuwan yang serba bisa. Ia menguasai berbagai bidang mulai dari kedokteran, keilmuan, bahkan juga kesenian. Beliau juga sangat pintar dalam berpuisi, melantunkan syair dan semacamnya. Itu dia beberapa penemuan dari Abbas Ibnu Firnas. Lalu tokoh yang keempat adalah Al-Battani. Al-Battani adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Beliau lahir di Haran, dekat Urfa, sama halnya dengan Al-Khwarizmi. Beliau telah membuat dunia mengakui keberadaan Islam saat itu. Nah, ini adalah beberapa penemuan yang paling menakjubkan dari ilmuwan yang bernama Al-Battani. Yang pertama adalah penemuan penentuan tahun. Dahulu orang itu tidak tahu jika matahari memiliki masa edar yaitu 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Nah, dengan teori inilah akhirnya bisa dibentuk sebuah kalender yang sekarang kita kerap temui. Lalu penemuan Al-Battani yang kedua adalah beliau memecahkan berbagai persoalan matematika yang pada abad-abad sebelumnya itu belum berhasil diselesaikan. Beliau berhasil memecahkan rumus tentang persamaan trigonometri, memecahkan persamaan sin X, dan juga menemukan rumusannya. Hingga akhirnya Al-Battani memutuskan untuk bekerja di Suriah dan Damaskus yang sampai akhirnya menjadi tempat wafatnya Al-Battani. Nah, itu dua penemuan yang berhasil ditemukan oleh Al-Battani. Selanjutnya kita akan mengenal Al-Jazari sebagai penemu atau tokoh ilmuwan muslim selanjutnya. Al-Jazari ini berhasil merebut perhatian dunia lewat penemuan modern dan saat ini menjadi acuan warga dunia. Ya, beliau merupakan penemu konsep dasar robot yang saat ini sudah bisa kamu lihat di berbagai belahan dunia. Penemuan yang pertama adalah mesin pompa air. Nah, jadi dengan bantuan mesin ini, bantuan alat yang ditemukan ini, maka air dalam tanah pun akan bisa tersedot dengan mudah. Lalu yang penemuan Al-Jazari kedua adalah mesin engkol dan juga roda gigi. Mesin engkol itu bisa digunakan pada sistem roda atau batang
yang akhirnya bisa mampu menggerakkan motor ataupun mobil, termasuk juga roda gigi yang dapat kita temui sampai dengan saat ini. Nah, itu tadi 5 tokoh ilmuwan muslim yang sudah kita pelajari bersama, beserta beberapa penemuannya yang luar biasa dan bermanfaat bagi masyarakat dunia. Ternyata ada ilmuwan-ilmuwan muslim yang sangat luar biasa, tidak kalah dengan ilmuwan-ilmuwan yang ada di daerah barat atau daerah Eropa. Nah, setelah kita melihat beberapa penemuan-penemuan tadi, tentunya kalian pun pasti bisa menjadi seperti mereka. Suatu saat mungkin ada nanti yang menemukan sesuatu alat ataupun hal lain yang bermanfaat juga bagi masyarakat dunia. Tentunya hal itu perlu yang namanya kerja keras, belajar yang tekun, dan juga doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam belajarnya dan juga tetap bekerja keras dalam hal apapun, hal-hal yang positif. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.